Halo anak-anak semua, jumpa lagi dengan saya dalam channel TV Poli. Bagaimana kabar kalian hari ini? Pasti baik bukan? Oke, hari ini kita akan belajar tentang suhu dan perubahannya. Tapi sebelum kita memulai videonya, anak-anak jangan lupa untuk like dan subscribe via videonya. Dan juga jangan lupa untuk share atau bagikan ke teman-teman kalian yang lain. Oke, hari ini pelajaran kita tentang suhu dan perubahannya. Suhu adalah derajat atau tingkatan panas suatu benda. Panas atau dingin suatu benda dapat dirasa oleh indera peraba, tetapi indera peraba tidak dapat dengan pasti menentukan secara kuantitatif berapa besarnya suhu benda tersebut. Alat yang tepat untuk mengukur suhu suatu benda disebut dengan termometer. Termometer dengan menggunakan prinsip pemuaian mampu menentukan derajat panas suatu benda secara tetap. Ada 3 jenis termometer yang sering digunakan, yaitu termometer secair, ada termometer bimetal, dan termometer kristal cair. Pada termometer cair, zat cair yang digunakan umumnya berisi alkohol atau raksa. Raksa digunakan karena zat cair ini berwarna mengkilap dan cepat bereaksi terhadap perubahan suhu. Rentang ukurnya juga lebar, yaitu titik leleh min 38 derajat Celcius dan titik didih 350 derajat Celcius. Termometer yang berisi alkohol biasanya diberi warna biru atau merah. Rentang ukurnya pun berbeda bergantung pada jenis alkohol yang digunakan. Bisa toluen memiliki rentang min 90 derajat Celcius hingga 100 derajat Celcius, dan etil alkohol itu memiliki rentang min 110 derajat Celcius hingga 100 derajat Celcius. Termometer bimetal menggunakan prinsip perbedaan koefisien muai 2 buah kepingan logam yang dikeling atau dipelat menjadi satu. Termometer kristal cair mengukur suhu badan manusia menggunakan kristal cair sebagai indikator suhu. Termometer kristal cair disebut dengan Fahrenheit termometer yang dapat berubah warna akibat faktor suhu, tekanan, aliran listrik, medan magnet, dan persentuhan dengan bahan kimia. Sekarang kita mau lihat tentang skala-skala suhu. Saat ini ada beberapa skala suhu yang digunakan pada termometer. Misalnya adalah Celcius, Fahrenheit, Reaumur, dan Kelvin. Keempat skala tersebut memiliki perbedaan dalam pembagian skala. Misalnya skala Celcius. Skala ini ditetapkan oleh Anders Celsius yang hidup pada tahun 1701 sampai 1744. Ia menetapkan titik lebur pada 0 derajat Celcius dan titik didih pada 100 derajat Celcius. Sedangkan skala Fahrenheit ditetapkan oleh Gabriel Fahrenheit 1686 sampai 1736. Ia menetapkan titik lebur pada 32 derajat Fahrenheit dan titik didih pada 212 derajat Fahrenheit. Yang berikut adalah skala Reaumur. Skala ini ditetapkan oleh René Antoine Vercaul de Reaumur pada tahun 1683 sampai 1751. Ia menetapkan titik lebur pada 0 derajat Reaumur dan titik didih pada 80 derajat Reaumur. Ya, anak-anak, kita masih lanjutkan. Sekarang kita masuk ke skala Kelvin. Skala ini ditetapkan oleh William Thomson yang
lebih dikenal dengan nama Lord Kelvin. Hidup pada 1824 sampai 1907. Pada skala ini, titik lebur ditetapkan pada 273 Kelvin dan titik didih pada 373 Kelvin. Skala suhu dalam standar internasional atau SI adalah Kelvin. Skala Kelvin tidak pernah diikuti dengan kata derajat atau simbol derajat. Berbeda dengan skala Celsius, Reaumur, dan Fahrenheit. Ini karena 3 skala yang disebut terakhir adalah skala ukuran, sementara Kelvin adalah unit ukuran. Pada suhu 0 Kelvin, tidak ada energi panas yang dimiliki. Oleh karena itu, skala Kelvin menggunakan nol mutlak. Sekarang kita lihat apa yang dimaksud dengan pemuaian. Pemuaian adalah bertambahnya ukuran suhu benda dikarenakan partikel-partikel penyusun benda bergetar oleh adanya panas. Pada umumnya, setiap zat mengalami pemuaian ketika suhunya naik dan mengalami penyusutan saat suhunya turun. Pemuaian zat padat lebih kecil dibandingkan pemuaian zat cair. Pemuaian zat gas adalah pemuaian yang paling besar. Akan tetapi, saat pemuaian zat padat terhalang, pertambahan panjang dari zat padat mempunyai gaya dorong yang paling besar. Sekarang kita lanjutkan lagi pemuaian zat padat. Pemuaian dan penyusutan benda padat terjadi pada semua bagian benda, yaitu panjang, lebar, dan tebal benda tersebut. Kenaikan suhu menyebabkan atom dan molekul penyusun bergetar lebih cepat dari biasanya, sehingga logam atau benda padat tersebut akan memuai ke segala arah. Pemuaian panjang benda padat dapat dirumuskan delta L sama dengan LO kali alfa kali delta T. Untuk benda padat yang berbentuk geometris, misalnya kubus, berlaku muai ruang. Permukaan yang mengalami pemuaian luas dapat dirumuskan delta A sama dengan A0 kali beta kali delta T. Pemuaian volume dapat dirumuskan delta V sama dengan V0 kali Y kali delta T. Sekarang kita masuk dalam pemuaian zat cair dan gas. Salah satu sifat zat cair yaitu bentuk berubah-ubah sesuai dengan tempatnya. Pemuaian zat cair relatif lebih mudah atau lebih cepat teramati karena saat ada kenaikan suhu, zat cair akan menguap. Gas juga memuai jika dipanaskan. Alat untuk menyelidiki pemuaian gas disebut dengan dilatometer. Benda cair dan gas hanya mengalami pemuaian volume. Rumusnya adalah delta V sama dengan V0 kali Y kali delta T. Pemanfaatan prinsip pemuaian berguna pada pemasangan bimetal, pengelingan, pemasangan bingkai besi pada roda, dan pemasangan kaca jendela. Oke anak-anak, bagaimana materi suhu dan perubahan pada hari ini? Apakah kalian sudah paham semua? Oke, kalau ada pertanyaan, kalian boleh memberikan komentar di bawah video. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan ke teman-teman kalian yang lain. Kita akan bertemu lagi pada episode-episode mendatang. Tentu saja masih dalam channel yang sama, yaitu channel TV Poli. Selamat belajar. Bye-bye.